warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Dwi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan tetap di rumah aja selama wabah corona ini berlangsung. Dan satu hal lagi, untuk tetap semangat. Sebelum kita memulai belajar hari ini, jangan lupa untuk membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Materi pembelajaran yaitu hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Selama bulan Ramadan ini, rutinitas apa yang sering kita lakukan selain sholat tarawih dan juga berpuasa? Tentu saja mengaji dan tadarus Al-Quran. Mengapa? Selain menambah amal atau pahala pada bulan suci Ramadan, ternyata Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini pada bulan Ramadan. Jadi, jika kita mengamalkannya, maka akan lebih baik dan lebih bagus. Al-Quran adalah pedoman bagi semua umat muslim dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan bagi semua umat manusia. Seorang muslim dapat membaca dan menyetujui isinya dengan cara ia membaca atau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Coba perhatikan dan dengarkanlah bacaan surah Al-Fatir berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ajurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, kalian sudah mendengarkan bacaan surah Al-Fatir tadi. Surah Al-Fatir tadi menjelaskan bahwa pentingnya mempelajari Al-Quran. Dan apabila kita mempelajari Al-Quran, menjalankan ibadah sholat, kemudian bersedekah, maka Allah akan membalas dengan memberikan rezeki yang sangat banyak untuk kita. Baik rezeki itu didatangkan secara tidak disangka-sangka maupun yang disangka-sangka. Selanjutnya, mari kita simak dan kita dengarkan bacaan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu an Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik dari kamu yaitu orang yang menawarkan Al-Qur'an dan orang yang memintanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari hadis tadi, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban. Kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengamalkan atau melaksanakan peraturan atau hukum Islam yang sudah ditetapkan. Yang kedua, yaitu kita wajib untuk mengajarkan hukum Islam kepada orang lain, terutama kepada seorang muslim atau sesama muslim. Yang terakhir, yaitu mensyiarkan atau menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Jadi, inilah alasan kenapa kita itu harus belajar Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dan pedoman hidup bagi segenap kaum muslimin. Karena di dalamnya itu terkandung banyak ilmu pengetahuan, termasuk akidah, segala ibadah,
hukum-hukum, akhlak, dan sejarah. Dan masih banyak lagi ilmu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Belajar dan mengamalkan Al-Quran itu sangatlah penting, karena tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang membuat si pelajar, membaca, dan mengamal mengalami kerugian. Karena Al-Quran adalah mukjizat satu-satunya yang sangat luar biasa, dan tidak ada satupun orang yang dapat membuat satu ayat semisal Al-Quran. Rasulullah SAW pun memotivasi kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Nah, jadi masih ada yang gak mau untuk membaca Al-Quran. Banyak loh pahalanya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Semoga apa yang Ibu sampaikan pembelajaran hari ini berguna dan dapat diamalkan pada kesehariannya. Dan semoga anak-anak semua tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya di rumah ya. Dan jangan lupa untuk terus mengaji. Dan satu hal lagi, minta maaf jika ada dalam penyampaian materi hari ini ada salah kata. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.